orang-orang yang masih muda tapi kolbunya nyangkut di masjid, qalbuhu mu'allaqun fil masjid, itu langsung dalam tataran wali-wali Allah. Jadi yang disebutkan 7 golongan yang dapat naungan di saat tidak naungan kecuali naungan dari Allah, itu adalah ciri-ciri wali Allah, waliullah. Jadi waliullah itu pertama, hati-hati Pak, pertama itu imamun adil, imam yang adil. Dan nomor 3-nya adalah pemuda yang hatinya nyangkut di masjid, atau pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, siapapun yang kalbunya nyambung ke masjid, dia pemuda meskipun udah ubanan. Ya. Karena masjid itu sebenarnya jauh. Masjid itu sebenarnya jauh walaupun samping rumah. Orang kalau lagi mau rekreasi bisa aja ke kemana-mana. Untuk mau ke Eropa dia bisa bayar, mau jalan capek. Tapi untuk jalan ke masjid itu kok kayaknya susah. Padahal samping rumahnya, samping kompleknya. Hewan itu juga hanya dengan satu nama. Setiap benda-benda di dunia itu cuma dengan satu nama. Bahkan jangankan mereka, malaikat itu kalau dari awal disuruh takbir, dia sampai meninggal, sampai kiamat cuma baca takbir. Jika malaikat itu di awal penciptaan cuma subhanallah bihamdi, sampai nanti kiamat dia cuma baca subhanallah bihamdi. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi memandang semua itu, beliau dapat hadiah. Salat itu adalah amalan semua ahli langit dan bumi. Semua penduduk langit dan bumi amalannya ada di sholat. Oleh karena itu Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, ya, kitab Usuluddin judulnya, beliau mengatakan manusia itu disebut di Quran ahsanit taqwim. Ahsanit taqwim boleh diartikan alam minor. Kita ini alam kecil. Semua yang ada di alam luar sana itu ada pada diri kita. Maka alam ini disebut insan kabir, manusia yang besar. Kalau istilah di kampus itu mikrokosmos, makrokosmos, tapi istilah itu nggak usah kita pakai ya, nggak bikin kenyang kok. Baik, kembali ke teks ini. Ketika seseorang menginginkan sesuatu sebelum saatnya, itu disebut dengan syahwat yang tersembunyi. Udah dikasih masih pengen yang lain lagi, disebut himmahnya jatuh. Himmahnya jatuh. Dan perlu kita tahu Bapak Saudara makan Allah, asbab dan tajrid itu bukan masalah tinggi atau rendah. Kadang-kadang orang yang di makom asbab itu lebih tinggi dari makom tajrid. Maksudnya gimana? Orang yang sambil bekerja dia tetap ngaji, tetap zikir, itu lebih kuat kualitas spiritualnya daripada orang-orang yang pensiunan, gaji datang sendiri, tapi dia kurang amal. Lebih tinggi orang ini yang muda-muda ini. Itu sebabnya di dalam hadis Nabi yang sahih katakan, orang-orang yang masih muda tapi kolbunya nyangkut di masjid, qalbuhu mu'allaqun fil masjid, itu langsung dalam tataran wali-wali Allah. Jadi yang disebutkan 7 golongan yang dapat naungan di saat tidak naungan kecuali naungan dari Allah, itu adalah ciri-ciri wali Allah, waliullah. Jadi waliullah itu pertama, hati-hati Pak, pertama itu imamun adil, imam yang adil. Dan nomor 3-nya adalah pemuda yang hatinya nyangkut di masjid, atau pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, siapapun yang kalbunya nyambung ke masjid, dia pemuda meskipun udah ubanan. Ya. Karena masjid itu sebenarnya jauh. Masjid itu sebenarnya jauh walaupun samping rumah. Orang kalau lagi mau rekreasi bisa aja ke kemana-mana. Untuk mau ke Eropa dia bisa bayar, mau jalan capek. Tapi untuk jalan ke masjid itu kok kayaknya susah. Padahal samping rumahnya, samping kompleknya. Maka masjid itu, perjalanan ke masjid termasuk ajaib. Nah, Bapak Saudara inilah yang Allah muliakan pagi ini, bisa berjalan ke masjid walaupun jalannya di atas mobil ya. Ini bab tajrid dan bab asbab ya.
Bab ini gak usah dipersulit, dia sederhana sekali. Nah, kalau kita simpulkan bab ini, kalau masuk ke hikmah berikutnya, pertama, apabila Allah berkehendak kepada kita, rezeki itu belum datang sendiri, maka kita wajib ngambil maqam asbab, wajib bekerja. Contoh lainnya, jika kesembuhan tidak datang sendiri, tidak bisa dengan air putih, maka kita wajib berobat. Ada orang sakit tapi maqamnya tajrid. Itu orang yang kita sebut haram, haram pakai H gede. Apa kata Nabi? Semua penyakit bisa disembuhkan dengan habatus sauda kecuali haram, penyakit tua. Maka Bapak saudara bukan Allah yang sudah sampai umur tua itu, lalu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan apa saja, nikmati penyakitnya, karena itu udah penyakit tajrid. Gak usah capek-capek lagi mikirin, ya udah nikmati aja hidupnya, ya, nikmati saja hidupnya sudah. Ginjalnya masalah, udah tinggal dijaga makannya. Apalagi penyakit yang menahun itu, ginjal, pankreas, itu apa namanya, sakit diabetes ya. Yang begitu-gitu udah nikmati sudah. Gak usah terlalu banyak pikiran lagi. Hipertensi itu udah tabungan lama. Kita udah makan dari masa kecil, numpuk itu. Terus mau dibersihin di umur 60 ya nggak bisa, Pak. Ya, nikmati aja udah, kafaroh terhadap apa yang kita lakukan. Maka yang masih muda jangan terlalu menabung penyakit. Ya, dalam mahfuzat itu disebutkan bahwa al-batnu baitud da, perut itu adalah istana penyakit. Di sini tempatnya semua. Jadi jangan terlalu memanjakan si perut. Sebenarnya yang pengen makan tuh bukan perut, tapi lidah yang dikit itu. Betapa kita diperbudak oleh si lidah. Hebat sekali lidah itu ya. Rasa manis cuma di bagian ujung, rasa pahit bagian ujung samping, rasa asin sampingnya lagi. Jadi kita selama ini diperbudak oleh yang bagian titik-titik yang ada di lidah. Contoh, kalau yang nggak ada asinnya, pedesnya, nggak bisa makan. Nah itu diperbudak sama lidah kecil, Pak. Kalau nggak ada kecapnya, nggak ada manisnya, susah makan. Nah ini diperbudak sama lidahnya itu. Kalau makanan udah masuk, dia sama aja. Justru kalau keasinan hipertensi nanti ya. Kalau manis mulu nanti jadi diabetes. Udah, yang masih muda-muda, muda seumuran saya masih muda nggak Pak? Masih ya. Coba mulai makannya dikurangi aja. Masa pertumbuhannya udah selesai umur 22 ya. Nanti nggak ada pertumbuhan lagi, yang ada cuma pelebaran. Ya. Jadi udah, jangan perbudak diri untuk si lidah ini. Ya. Kita masuk ke hikmah yang ketiga. Alhamdulillah ini bisa lanjut. Oke, masih ada lagi? Saya sedikit ya. Udah nggak ada? Oh, 34 ya. Sawabikul himami la tahriku aswarul akdari. Ini beberapa penerjemah beda faham tentang penerjemahan ini. Bukan berarti mereka salah ya. Sawabiq artinya sabiqah, sesuatu yang berlalu. Al-himam dari himmah. Himmah itu bisa berarti lintasan hati yang kemudian menetap, bisa berarti keinginan, kehendak, bisa berarti juga cita-cita. Namun arti lainnya adalah firasat. Jadi kalau kita ambil kalimat firasat, sawabikul himam, firasat yang pernah masuk ke dalam dirimu, pikiranmu, lalu kamu katakan mengenai seseorang, la tahriku aswat warul aqdar ya. Tidak pernah mampu merobek-robek takdir. Maksudnya apa tuh? Contoh gini. Dulu Abu Hurairah melihat Abdul Malik bin Marwan, masih kecil, masih bocah. Apa kata Abu Hurairah, sahabat Rasulullah? Kamu bakal jadi orang besar di dunia. Lalu betul, waktu dia remaja langsung jadi khalifah. Apakah dengan kata-kata Abu Hurairah atau karena ketentuan takdir? Duluan mana? Takdir dulu, qada dulu, qadar dulu, atau perkataan Abu Hurairah? Ya,
qadar dulu ya, sebelum perkataan Abu Hurairah. Contoh lain, bapak ibu ini ngomong, orang ini bakal terkenal nih, orang ini bakal jadi direktur nih, ini orang akan jadi hebat nih, dan mereka terwujud, semua yang kita katakan terwujud. Apa yang kita katakan itu bukanlah penentu takdir, bukan karena kita ngomong dia punya takdir begitu, tapi karena takdir di atas itu memancar nurnya ke dalam kolbu kita, terbaca, lalu kita katakan. Jadi Abu Hurairah karena zikirnya setiap hari nggak kurang dari 12.000. Beliau punya tasbih, saya sering menyebutkan, tasbihnya panjangnya 2.000 Pak, pakai benang tebal yang disimpul ya, sampai kemudian jadi 2.000. Dan beliau baru bisa tidur setelah berzikir 6 kali putar, berarti 12, belum lagi zikir-zikir yang lain. Abu Hurairah loh ya, itu sahabat cuma 3,5 tahun bersama Rasulullah, tapi efeknya luar biasa. Ini yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani, berbahagia, beruntung orang yang memandangku. Kalau kita nggak ketemu Rasulullah, maka kita cari murid Rasulullah. Nggak ketemu murid Rasulullah, cari muridnya. Nggak bisa pakai buku, nggak bisa pakai kitab. Maka orang yang mengatakan langsung saja ke kitab dan sunnah, itu penyesatan umat. Nabi nggak pernah bilang kembali ke buku, itu nggak ada. Tapi kembali kepada apa yang Allah turunkan. Diturunnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Karena kita nggak ketemu Nabi Muhammad, kita cari murid dari muridnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada garansinya apa yang kita pahami itu betul-betul sesuai dengan apa yang Rasulullah maksud. Ini yang disebut sanad. Jadi hari ini banyak sekali orang ditanya, kenapa kamu hijrah lalu kemudian tidak mau berguru? Apa jawaban dia? Saya takut sesat. Karena banyak hari ini guru-guru sesat. Lalu terus kamu lakukan apa? Saya baca aja buku terjemahan dan buku-buku yang ada. Ya, buku itu sendiri kan dikarang oleh seorang guru. Lebih afdal membaca buku atau kepada orang yang nulis buku? Nah, logika-logika itu kadang nggak jalan, ya. Akhirnya dia otodidak, udah 3 tahun hasilnya nggak ada. Karena ngaji dengan guru, dengan otodidak 3 tahun, itu lebih afdal ngaji 3 minggu Pak, sama guru. Sama 3 tahun saya rasakan, ya. Kita cuma talaki beberapa minggu dengan seorang syekh dari Suriah. Kan saya nggak pernah kuliah di luar negeri Pak, saya kuliahnya di dalam negeri semua. Tapi Allah antarkan guru-guru, jadi saat itu makom saya tajrid. Dulu kita istikharah mau luar negeri atau dalam negeri. Istikharah nggak sebentar, 3 bulan saya istikharah. Lalu dapat jawabannya, kamu ke Jakarta. Di sana ada ahli hadis bernama Kiai Ali Mustafa Yakub. Nanti ketemu juga guru-gurunya, ternyata benar. Ketika tahun kedua saya di sini, itu masyayikh dari Timur Tengah, sebelum Timur Tengah sekarang kacau, itu pada datang ke sini lalu buka pendaftaran. Siapa yang lolos ujian, maka bisa ikut kuliah dengan beliau itu. Itu cerita saya bisa baca kitab. Kalau nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngomong Arab. Ya. Nah, dalam hal ini saya juga mengalami tajrid. Nah, di saat itu ada orang ngomong, ya, kamu tuh nanti bisa begini-begini ya. Kalaupun terjadi apa yang dia katakan, itu bukan karena kata-kata dia, tapi kalbu dia terlalu halus seperti Abu Hurairah tadi, sehingga menangkap sinyal-sinyal yang ada di Lauh Mahfuz. Ini yang disebut firasat. Jadi firasat itu, kalbu kita sedang tajam, lalu bisa menangkap rahasia-rahasia yang di Lauh Mahfuz, menjadilah namanya firasat. Apa beda orang yang punya firasat dengan Nabi? Nabi itu alladzi, orang-orang yang unzila alaihi wahyu awin naba, yang diturunkan wahyu atau naba. Naba itu artinya kabar. Maka orang yang mendapat naba disebut nabi. Nabi itu karena qalbunya terlalu bening, maka bisa mengakses lebih sering ke Lauh Mahfuz. Maka sering Nabi SAW mengatakan, orang ini fil jannah, orang ini fil jannah. Terus ada seseorang yang rajin berperang, setiap kali perang bisa mengalahkan sekian musuh.
Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah dia masuk surga? Nabi diam. Lah, bukan gitu. Para sahabat gak percaya, diputuin terus, diprihatin terus, sampai kemudian dia mampu membunuh puluhan orang-orang kafir. Tapi di akhir jihad, badannya luka-luka, sakit-sakitan, kemudian tidak tahan, dia ambil pisau, dia tusuk jantungnya. Baru sahabat ini sadar, oh benar Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la, ini bukan ahli surga. Nah, Nabi bisa baca itu, Pak. Maka Nabi mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Nah, sebutkan 9. Nabi sebutkan 9 itu. Yang nomor 10-nya kan diperdebatkan riwayatnya. Yang meskipun orang-orang Syiah nggak sepakat sama hadis ini, ya Ahlus Sunnah sudah mensahihkannya. Itu sudah cukup. Kenapa Nabi sudah melihat? Ini yang disebut firasat, ya. Tapi ingat, firasat itu adalah lintasan hati pertama. Nomor 2 udah enggak. Maka istikharah itu adalah cara conditioning mendapatkan firasat yang benar. Dan tips ini kalau istikharah, kalau nggak yakin, istikharah diulang sampai sekian hari, maka bisikan pertama di kalbu atau perasaan kecenderungan pertama di kalbu, itulah yang Allah pilihkan insya Allah. Namun kadang-kadang yang Allah pilihkan secara fisik, secara zahir kita pandang kadang-kadang itu tidak enak. Kadang-kadang contohnya gini, ada seorang perempuan minta, ini cowok ngelamar saya, dia baik gak? Dia sudah jatuh cinta. Lalu kemudian saya katakan, kamu istikharah 3 hari. Hasil istikharahnya apa? Jangan nikah sama dia. Oh, udah jatuh cinta. Gimana caranya? Saya bilang, ikuti istikharah. Dia gak mau. Kenapa? Dia sudah jatuh cinta, pahit gitu. Pahit sekali. Jadi kadang-kadang firasat itu pahit. Kadang-kadang istikharah itu nggak kuat kita nerimanya. Namun bukankah jamu itu pahit tapi menyehatkan? Ya, jadi jangan-jangan ini lagi jadi jamu nih. Ya, maka Bapak Saudara makan Allah, ketika kita menemukan hal-hal seperti ini, jangan mengkultuskan orangnya, biasa aja. Ya, biasa aja. Kebetulan orang itu mampu menerima sinyal-sinyal langit, maka dia bisa ngomong. Satu kali ada seseorang masuk ke rumah Utsman. Lalu Utsman mengatakan, fi wajhika atharuz zina. Di wajahmu ada bekas-bekas zina nih. Orang ini nggak pernah zina, tapi matanya sering jelalatan. Utsman mengatakan, di matamu ada bekas-bekas itu. Orang ini marah, apa katanya? Ya Amirul Mukminin, hal unzila ba'da Rasulillah? Apakah masih ada wahyu yang turun setelah Rasulullah? Apa jawaban Umar? Lah, enggak. Innama hiya firasatun. Ya, itu hanyalah firasat. Lalu beliau mengatakan, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah terhadap firasat orang beriman karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau cahaya ini dia ada batasnya enggak? Kalau cahaya matahari dia cuma 12 jam di khatulistiwa, 13 jam. Kalau subtropis 16 sampai 18, 20. Kalau di kutub mungkin 3 bulan. 3 bulan siang, 3 bulan malam. Tapi kalau nur matahari pelita Allah itu, dia nggak pernah redup. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim, Innila uhibbul hafilin. Aku tidak suka pada sesuatu yang redup, yang hilang, yang tenggelam. Nah, Bapak Saudara makan Allah, orang-orang yang kalbunya nyambung kepada Allah, selalu menjaga zikir-zikirnya kepada Allah, maka dia akan memandang dengan nur Allah. Ini yang disebut Nabi, ma khaba man istakhara wa la nadiba man istasyara. Tidaklah rugi orang yang memulai urusannya dengan istikharah. Milih jodoh, milih kerjaan, milih sekolah buat anak, milih pengajian, milih guru. Sama, ya. Terus tidaklah ya menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Ini hadis dhaif, tapi Ibnu Taimiyah aja pakai. Ini bukti bahwa hadis dhaif itu boleh dipakai.
Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad seingat saya meriwayatkannya juga ya. Artinya ini boleh dipakai. Kenapa tidak akan menyesal orang-orang yang musyawarah? Karena kita musyawarah dengan ahli qalbu. Jadi bermusyawarahlah dengan ahli qalbu. Jangan musyawarah dengan ahli kelabu, Pak. Ya, qalbu sama kelabu dikit itu bedanya. Kalau ahli kelabu tambah ngobrol sama dia tambah galau. Tapi ahli qalbu semakin ngobrol sama dia tambah jelas, tambah mantap ya. Itu tips istikharah. Jadi apapun urusannya istikharahkan. Jangan sampai istikharahnya cuma pas mau nikah doang. Akhirnya sukses cuma di nikah, di kerjaan gak sukses, berguru gak sukses ya, berteman gak sukses. Milih rumah pun perlu istikharah. Milih rumah perlu istikharah, Pak. Karena rumah mau kita tinggalin kan. Nah, karena sudah beli rumah dulu gak istikharah, sekarang minta doa hajat aja. Ya Allah, saya sudah beli rumah ini dulu saya gak istikharah, tolong berkahi rumah ini. Udah gitu aja Pak doanya. Baik, mau ada pertanyaan nggak? Ya, silahkan ya. Bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin saya agak nyimpang sedikit. Ada 3 istilah yang saya pahami. Cuman kita perlu tahu atau tidak. Satu adalah jiwa, 2 raga, 3 ruh. Kira-kira hubungan ketiganya seperti apa? Masya Allah. Jiwa ya. Jiwa itu bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab itu lebih tepat nafs. Nafs. Bukan nafsu. Nafsu bahasa Indonesia itu syahwat. Tapi nafs bahasa Arab itu adalah yang orang sudah sebut manah. Jiwa. Ya, sukma. Itu sama barangnya tuh. Jiwa, sukma, manah, apalagi itu ya. Lalu tadi ada raga. Raga itu tempat si jiwa itu sedang berkendara. Jadi tubuh ini kendaraannya. Karena kendaraan itu dipakai, maka dia ada waktu soaknya. Itu yang disebut tua atau ketabrak, rusak. Kalau dia bilang, wah kita harus ganti kendaraan nih, disebut mati, Pak. Nah, jiwa itu punya inti yang kita sebut roh. Roh itu punya inti yang kita sebut qalbu. Jadi roh ini satu akar kata kata rih, sesuatu yang bisa ditiup dan bertiup. Maka roh itu memang ditiupkan oleh Allah Ta'ala. Allah meniupkannya. Dari mana power energi tiupan itu datang? Itu datang dari hadirat Allah, hadrah ilahiyah kita sebut. Malam tadi kita kajian itu juga ya di Bintaro 1 ya. Ini makna dari wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tubu ilallah itu terjemahan harfiahnya kan tobat, tapi terjemahan aslinya pulanglah kamu kembali kepada Allah. Ini yang disebut oleh Umar bin Khattab, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Jadi Nabi mengatakan an-nasu niyam idza matu intabahu. Semua manusia itu aslinya dia tidur, dia lalai. Ketika mereka tidur, mati, mereka baru bangun. Jadi kenapa bangun itu disebut sadar? Ketika Allah cabut nyawanya baru dia sadar. Nah, jangan sampai kesadaran kita nanti. Orang-orang yang sadar sebelum kematian ini yang disebut yang mati sebelum mati. Ini bukan hadis tapi perkataan Umar bin Khattab, kita sebut hadis mauquf. Ya. Apa maksudnya mati sebelum mati? Orang yang hidup itu dia pasti tamak. Lalu tamaknya dia kondisikan. Nah, maka dia sudah mematikan sifat tamaknya. Itu mati ya. Ada kawan saya
Kalau anak-anak rame di masjid itu ngamuk-ngamuk dia ke anak-anak, ya. Berarti dia belum mematikan hawasnya, indranya ketika sholat. Seorang sahabat Nabi ketika sholat pernah terjadi kebakaran, dia nggak tahu bahwa dia lagi sholat. Bagi dia Allahu Akbar, Allah yang besar, selain Allah kecil. Udah selesai sholat, ternyata api di mana-mana. Ada sahabat yang begitu. Itu berarti sahabatnya sudah mematikan fisiknya sebelum mati yang sebenarnya. Saya baru paham itu ketika melihat anak-anak, kawan-kawan, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, kalau udah pegang handphone, disapa nggak nyambut. Itu mati juga tuh. Cuma matinya terjebak di alam maya, ya kan? Bukan di alam rohani. Kalau di alam rohani dia hidup, tapi dia terjebak di alam maya, imajinatif. Akhirnya ini yang disebut ulaika fi dhalalin mubin. Ketika sholat kita terjebak di alam itu, di alam maya yang ada di pikiran, alam khayali. Coba aja baru sholat udah kemana-mana, ini tolak-tolak ingat lagi, tak ruku baru ingat lagi, bahkan gak ingat kecuali pas, tuh udah assalamualaikum. Dolalin mubin di Quran udah disebut di surah Az-Zumar ayat 22 itu, mereka yang susah ingat Allah itu adalah orang-orang yang tersesat dan sesatnya nyata. Itu sesat di alam pikiran sendiri. Bahkan gak dengar imam itu baca apa. Aneh gak tuh? Kok bisa? Berarti kita juga bisa. Kalau kita sibuk dengan Allah, sibuk dengan qalbu, sibuk dengan jiwa, kita gak akan sibuk sama yang lain. Jadi ternyata di dalam ini ada smartphone canggih. Dia bisa menelpon siapapun yang dia mau. Maka Nabi kasih dikit-dikit istikharah itu adalah menelpon Allah, Pak. Ya, nanya, ya Rob, jika ini baik, tolong mudahkan. Jika ini buruk, tolong jauhkan. Jadi kita itu diajarkan oleh Rasulullah supaya jadi punya rohani, rohaninya nyambung. Gak perlu datang ke ustadz terus untuk istikharah itu. Diajarkan kemandirian rohani. Itu beda Rasulullah dengan para rahbaniyun, ya, para rahib, ya. Itu bedanya Rasulullah dengan mereka. Kalau mereka harus lewat kami dulu baru nyampe. Nabi enggak. Nabi ajarkan zikir-zikirnya, lalu sahabat bergerak sendiri, lalu dimonitor lewat jauh. Jadi raga ini, Bapak sanokan Allah mirip kendaraan. Kalau udah rusak, yang punya kendaraan bilang apa? Ganti aja deh. Ya, pergantian itu yang disebut kematian. Udah siap belum? Mau ganti tapi gak punya modal, sengsara di alam barzakh. Ya, kayak kita lagi jalan, di tengah jalan rusak, gak bisa beli baru, gak punya alat untuk membersihkan juga, memperbaiki. Udah orang itu sengsara, dia akan dorong. Sehingga seharusnya kendaraan itu kita yang dibawa sama dia, sekarang kita yang bawa dia. Nah inilah ketika raga menjadi tuan bagi roh. Tidur itu kebutuhan fisik, tapi bangun zikrullah itu kebutuhan rohani. Nah sekarang mana yang kita menangkan? Kalau udah jam 3, jam 4 masih tidur juga, itu kalah sudah, ya. Kalah sudah. Udah jelas sholat masih lupa Allah, itu gimana ceritanya? Kita sebutkan malam tadi, ya, Imam Ubaidillah Al-Akhrari setiap saat zikrullah. Dia cuma lupa Allah sekali seumur hidup. Kita dalam sholatnya lupa kepada Allah. Beda, makom kita menjauh. Nah itulah jiwa. Maka jiwa yang dikuasai oleh raga, jika raganya dominan karakter hewan ternak, maka dia jadi tamak, nafsu seksualnya tinggi, suka tidur, pemalas. Itu raga yang berkarakter hewan ternak. Kalau raganya karakternya puas, dia emosional, apalagi pemarah, hasadnya tinggi, sombongnya ampun-ampun, ya. Tapi ada raga yang dikuasai oleh karakter syaitania. Setan itu kecil, lemah, tapi dia culas, suka buat makar, provokasi. Hati-hati loh Pak, ya. Walaupun kita kritik pemerintah kita, tapi jangan malu-maluin negara ini. Rekam-rekam sendiri, sebar-sebaran sendiri, kan kacau itu, ya.
Yang mau menyebarkan aibnya sendiri itu orang cerdas atau orang bodoh? Orang bodoh, apalagi melapor-laporin ke luar negeri. Saya agak bingung tuh sama kawan-kawan ini. Dia kok bangga, senang dengan aib yang ada di negeri ini. Kita kritik-kritik aja Pak, kita jelas-jelas mengkritik misalnya, tapi nggak perlu bawa-bawa aib negeri ini keluar. Nggak perlu ya. Siapa yang provokator Papua itu, yang sudah diusir itu nggak beres tuh orang. Ya, nggak beres tuh orang. Dan kita kok malah senang ketika terjadi kekacauan di Wamena, hancur, habisin rezim ini. Kalau kita nggak nyoblos rezim ini, udahlah. Tapi kalau terjadi yang begitu jangan dikait-kaitkan. Udah berapa presiden Pak di negeri ini? 7 sudah, dan semuanya itu warisan dari sono sudah. Jadi bukan masalah rezim siapa. Walaupun nanti ganti 10 rezim, nanti Papua begitu aja tuh. Masalahnya bukan masalah sederhana, ya. Mohon maaf. Saya kan tadinya golput, ya. Terus nyoblos lagi, walaupun gak nyoblos yang sekarang ya. Tapi saya mulai sadar bahwa ternyata yang main itu bukan partai-partai itu doang, tapi ada permainan besar. Dulu Soekarno non-blok, masih ingat? Ya, ini biar kita gak karakternya bengis ini dalam masalah politik. Karena hoax itu bagian dari kebengisan. Itu bagian dari sifat binatang buas. Soekarno setelah non-blok kemudian ngeblok Pak. Apa bloknya? Uni Soviet. Karena waktu itu siapa yang bermusuhan sama Amerika, maka musuhnya mereka temannya dia. Maka dia berteman sama Uni Soviet. Itu sebabnya muncul NASA Kom. Kok bisa orang Muslim seperti Soekarno temenan sama komunis? Ya itu sebabnya. Di masa Soeharto siapa? Siapa yang menjadi imamnya Soeharto? Amerika. Masa Habibie ya ke Jerman dikit ya, tapi Jerman kan tidak global kekuasaannya. Di masa SBY Amerika lagi. Sekarang udah bosan Amerika, pengennya Uni Soviet udah runtuh, Cina. Jadi pertarungan ini bukan pertarungan Jokowi Prabowo Pak. Ini pertarungan dua kepentingan itu. Coba melek, jangan emosi, liatin dulu. Ini mereka punya apa sih? Ya. Dan kita sudah lihat, semuanya bohong Pak. Dulu kultus-kultuskan imam pemimpin ini, calon ini, ternyata calonnya cepika-cepik ya musuhnya. Kecewa juga tuh jamaah kita ya, ya kan? Karena politik itu, saya punya guru namanya Buya Miswardi ya, masih hidup, belum di Payakumbuh sana. Beliau dulu praktisi aktivis partai. Apa kata beliau? Politik itu sebulat-bulatnya masih ada sudutnya, sejujur-jujurnya masih ada khianatnya, seistiqomah-istiqomahnya masih ada, ya begitulah. Maka wassalamualaikum Allah, jangan picik, jangan cuma karena baca. Ini kan mohon maaf, kalau ngecek berita, jangan semua yang ada di YouTube atau yang ada di Google itu bukan berarti benar. Masa selevel Roma Irama itu bilang apa di ILC? Semua ini kan sudah ada di internet, berarti dia benar gitu. Raja dangdut emang, tapi nggak raja ilmu pengetahuan dan informasi. Jadi bagi dia kalau sudah ada di internet benar. Allahu Akbar ya. Saya ngecek Pak di grup-grup kita itu 90% grup isinya hoax. Kita lihat Islam Post itu hoax itu, ya. Wiki-wiki apa itu rata-rata hoax semua. Hoax. Jadi hoax bin hoax. Kita benci sama Ahok tapi kita makan hoax tiap hari. Aneh ya. Mohon maaf ini terakhir kita kabarin. Kajian pagi ini, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang kita tabung ke dalam kolbu. Maka jangan pikirkan, jangan dengarkan, jangan baca yang gak jelas kebenarannya, karena itu memenuhi memori kolbu. Orang kalau masukin sesuatu yang bening di kolbunya, nanti keluarnya bening. Memasukkan sesuatu yang kotor, hoax dalam kolbunya, nanti obrolannya hoax aja ya. Sendawanya aja hoax gitu. Nauzubillah ya. Akhirnya mohon maaf kalau ada saya di grup antum, saya mungkin udah banyak keluar ya.
Kami alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa belajar hadis bertahun-tahun. Jadi jangankan berita palsu, hadis palsu kami bisa tahu. Ini hadis sahih, ini tidak sahih. Kita sekali lihat paling lama 2-3 menit kita sudah tahu. Sudah ada SOP-nya, cara nyarinya. Apalagi cuma berita palsu. Hadis yang bersumber 15 abad lalu kita bisa cek. Udah ada toolsnya, sudah ada ilmunya. Ilmiah, semuanya ilmu, bukan pakai ilmu batin itu bukan ya. Itu bukan keramat itu. Udah ada ilmunya. Apalagi berita hoax, dan mohon maaf Bapak Ibu, kawan-kawan saya sesama pendakwah, karena tidak semuanya ahli hadis, tidak semuanya ahli komunikasi dan informasi, akhirnya terjebak di hoax, dijadikan bahan kajian. Salah satu contohnya apa? Mengatakan nanti negara ini akan dilarang azan, itu bohong semua. Ya, akan dilarang orang-orang, itu bohong semua. Negeri kita ini sedang bergerak ke Islamisasi yang kuat. Islamisasi kita cukup kuat. Bapak Ibu nikah semua pakai KUA nggak? KUA? Oke. Kita haji yang ngatur pemerintah atau travel? Pemerintah, bukan travel. Kecuali yang haji plus itu ilegal aslinya ya. Kecuali yang dapat izin. Itu diatur semua. Pas kita cek, dan kami ngobrol ke almarhum Kiai Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama, di bagian mana negeri ini belum Islami Pak Kiai? Jawaban beliau apa? Cuma dalam hukum jinayat, hukum pidana. Itu belum lagi proses. Selebihnya udah Islami. Negeri ini sudah Islami. Ada Kementerian Agama. Itu cabang-cabang agama lain kecil Pak di situ. Yang gede porsinya agama Islam. Karena mohon maaf kelompok separatis ini ingin menghancurkan negeri ini, maka yang mereka serang adalah Kementerian Agama. Yang diserang MUI. Semua itu produk dari pesantren. Maka sekarang yang mau dihancurkan adalah pesantren. Benci ke kiai pesantren. Antum kalau udah kena hoax ini, ya salam ya. Maka kata Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi wali-waliku, kiai-kiaiku, ulama-ulamaku. Ulama itu bukan yang orator-orator di sini, tapi yang mereka jaga santri-santri di pesantren itu. Kalau kita sudah boleh benci pesantren cuma karena ada trailer yang nggak cocok sama pesantren, santri itu, ya jangan karena trailer itu kemudian kita membenci pesantren, Pak. Pesantren itu sudah menyumbangkan kemerdekaan di negeri ini. Para mujahid itu rata-rata orang-orang pesantren. Nah, jadi jangan pernah benci. Sekali benci wali-wali Allah yang mengabdikan dirinya untuk umat, faqad azantuhu bil harb. Aku nyatakan perang pada mereka, hilang keberkahan di negeri ini. Ya, terakhir Syekh Taufik Al-Buti dibunuh di Suriah. Lagi pengajian. Maka Suriah sekarang susah untuk balik. Kenapa? Wali Allahnya dibunuh oleh jamaahnya sendiri, oleh murid-muridnya sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Nah, jangan sampai ini terjadi di negeri kita. Mereka lagi mau cobain nih perang adu Sunni Syiah, adu lagi apa yang bisa konflik mereka adu semua. Jadi nggak ada urusan masalah presidennya siapa, tapi masalahnya ingin menghancurkan kita. Nah, semoga kajian ini bisa bikin kita move on ya dari masa-masa itu, dari hoax-hoax itu, dan hati kita telah sadar saya di makom tajrid atau di makom asbab. Falya'rif falya'tabir ya ulil albab. Maka ketahuilah posisi kita di mana wahai orang-orang yang berakal. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan salat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.